Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 2. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang energi dan juga belajar tentang energi alternatif. Nah, apakah penggunaan energi itu bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Kita pelajari sama-sama ya. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena energi yang berasal dari fosil atau energi yang berasal dari minyak bumi ini butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukannya. Nah, selain itu, energi alternatif ini juga bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan seperti apa yang bisa dikurangi? Nah, pada penggunaan energi fosil atau energi yang berasal dari minyak bumi, pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi ini menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara yang paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, jadi kita mempunyai kewajiban untuk selalu berhemat energi. Anak-anak, kalian bisa membuka buku tema 2 kalian halaman 103 ya. Tema 2 subtema 3 halaman 103. Di dalam buku tema tersebut ada sebuah teks bacaan. Kita lihat sama-sama ya. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaiannya. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, itu tadi adalah teks bacaan yang ada di halaman 103
2 dan 103 buku tema 2-mu ya. Sepintas dari teks bacaan tadi kita bisa melihat bahwa setelah belajar dari sekolah, di situ ada Udin, Lani, Edo, dan Siti yang sedang membicarakan apa yang mereka pelajari tadi di sekolah. Nah, kemudian kebiasaan di rumah Edo ternyata TV itu menyala setiap hari, ditonton atau tidak ditonton. Jadi seperti sudah kebiasaan. Nah, kemudian begitu juga di rumah Lani. Di rumah Lani ini ibunya kemana saja, mau jaraknya dekat sekalipun, itu selalu menggunakan motor. Dan mereka berpikir bagaimana cara mengajak keluarga mereka untuk berhemat energi. Wah, ini bagus ya. Perlu kalian tiru bagaimana cara mengajak keluargamu untuk berhemat energi. Nah, anak-anak, tadi kalian kan sudah membaca teks bacaan. Nah, sekarang mengapa sih kita harus berhemat energi? Nah, kita itu perlu berhemat energi karena energi yang kita gunakan sehari-hari memiliki jumlah yang tidak melimpah, terbatas, sering dengan penggunaannya. Jadi di sini energi yang biasa kita gunakan sehari-hari itu adalah energi tradisional yang berasal dari bahan bakar fosil dan jumlahnya itu terbatas karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena terbuatnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang, berjuta-juta tahun. Nah, kemudian energi yang ada di alam itu perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak cepat habis, terutama energi-energi yang tergolong ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi, seperti minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Nah, kemudian sumber energi yang bisa diperbaharui pun sebenarnya juga tetap harus dihemat pemakaiannya secara bijak, agar kelak nanti di masa depan bisa diwariskan kepada generasi anak cucu kita. Misalkan seperti pembelajaran kemarin ya, kita perlu membudidayakan tanaman jarak. Nah, jika kita tidak menghemat energi, maka energi tersebut akan habis dan bisa merugikan kehidupan manusia yang bergantung dan membutuhkan energi tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih contoh tindakan untuk menghemat energi? Contoh tindakan untuk menghemat energi. Yang pertama, apabila kita mau menempuh jarak yang cukup dekat ke suatu lokasi tertentu, maka sebaiknya kita berjalan kaki. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan pribadi itu seperlunya saja. Jadi kalau kendaraan pribadi itu dipakai kalau benar-benar memang butuh kita menggunakan kendaraan pribadi. Jadi seperlunya saja. Kemudian yang ketiga, kita mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Jadi harus hemat listrik juga. Kemudian kita juga harus mengingatkan keluarga untuk selalu berhemat energi. Itu tadi adalah contoh tindakan untuk kita bisa menghemat energi agar energi tersebut lebih terjaga kelestariannya dan ketersediaannya. Lalu, contoh tindakan seperti apa sih yang belum menunjukkan hemat energi? Pada teks bacaan tadi, tindakan-tindakan yang belum menunjukkan perilaku menghemat energi adalah Edo dan keluarganya sering menyalakan TV sepanjang hari tanpa ada yang menonton. Jadi sudah seperti menunjukkan suatu kebiasaan. Ini adalah perilaku yang tidak menunjukkan hemat energi. Kemudian ibunya Lani ini sering pergi ke suatu lokasi yang jaraknya sangat dekat dengan rumahnya, tetapi tetap menggunakan motor. Berarti ini juga perilaku yang tidak menunjukkan hemat energi, tidak hemat BBM. Nah, kemudian adakah hal baik yang kamu pelajari dari cerita Ayo Hemat Energi? Nah, ada ya. Hal baik yang bisa kita pelajari adalah kita bisa membiasakan diri untuk menghemat energi sejak dini.
dan kita juga bisa mengingatkan anggota keluarga kita untuk selalu berhemat energi dan juga selalu menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk berhemat energi. Anak-anak, tahukah kamu salah satu bentuk energi fosil yang perlu kita hemat adalah minyak bumi? Minyak bumi itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena asap sisa pembakaran minyak bumi yang dapat menyebar ke udara dan akibatnya adalah terjadinya pemanasan global. Pemanasan global itu suhu udara di bumi itu akan lebih meningkat. Nah, kira-kira ada tidak contoh perilaku menghemat energi? Kira-kira apa ya contohnya? Nah, contoh perilaku menghemat energi. Jadi menghemat energi ini adalah kewajiban kita. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, kita bisa mematikan lampu pada siang hari. Kemudian mematikan televisi yang tidak ditonton. Menutup keran saat menggosok gigi. Jadi ketika kita menggosok gigi, keran kita matikan, baru kita nyalakan kembali ketika akan berkumur-kumur. Maksudnya begitu ya. Nah, kemudian menutup keran saat bak sudah penuh. Berikutnya, berjalan kaki ke tempat yang dekat. Nah, kemudian bersepeda ke tempat yang dekat. Kemudian yang berikutnya menggunakan kedua sisi kertas saat menulis. Yang terakhir, mendaur ulang kertas. Nah, itu tadi adalah contoh dari perilaku menghemat energi yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalian walaupun masih sekolah tetap bisa memulai hemat energi itu dari diri kalian dan mengajak keluarga kalian untuk selalu berhemat energi. Mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, hasil pengamatan perilaku di masyarakat. Hal baik yang biasa dilakukan di masyarakat, contohnya dia menutup keran ketika mandi. Nah, jadi menutup keran ketika mandi. Kemudian mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu hemat energi, mematikan televisi yang tidak ditonton, dan menggunakan kertas seperlunya. Itu adalah contoh hal baik perilaku masyarakat yang merupakan perilaku baik. Nah, kemudian apa perilaku masyarakat yang kira-kira belum baik? Apa saja itu? Nah, contoh yang pertama adalah menggunakan motor untuk pergi ke tempat yang dekat. Ini banyak yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Kemudian mencuci kendaraan menggunakan selang. Harusnya menggunakan apa? Menggunakan ember terlebih dahulu ya. Jadi menggunakan ember dan lap. Kemudian membakar kertas-kertas yang tidak terpakai. Padahal kertas yang tidak terpakai itu bisa didaur ulang. Yang berikutnya, membiarkan keran yang bocor. Terakhir, menggunakan peralatan elektronik bersamaan. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang biasa terjadi di masyarakat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hal yang sudah baik dan hal yang belum baik di masyarakat ya. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, kita dapat menyimpulkan bahwa warga di lingkungan tersebut belum menghemat energi. Mengapa? Karena masih banyak kebiasaan warga yang perlu diperbaiki. Karena belum menghemat energi seperti ini tadi ya contohnya. Nah, bagaimana saran untuk warga agar berhemat energi? Yang pertama, sebaiknya kurangi penggunaan kendaraan bermotor dan gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat. Selain hemat energi, dengan berjalan kaki atau bersepeda itu akan membuat badan juga menjadi lebih sehat. Yang kedua, sebaiknya gunakan ember dan kain lap saat mencuci kendaraan. Air yang digunakan lebih sedikit daripada menyiramkan langsung dari keran. Jadi lebih berhemat ketika memakai ember. Kemudian yang ketiga,
Sebaiknya kertas-kertas bekas dikumpulkan dan dijual agar dapat didaur ulang. Nah, itu tadi saran agar kita lebih berhemat energi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah menyanyikan lagu-lagu anak Indonesia ya? Masih ingat kalian? Lagu anak Indonesia ini memiliki tempo sedang dengan birama 4/4 ya, jadi 4 ketukan. Nah, bagaimana cara menyanyi yang baik sih? Cara menyanyi yang baik itu yang pertama posisi badan harus tegak dan rileks. Kemudian yang kedua, kita harus mengatur nafas dengan baik dan supaya nafasnya tidak terengah-engah. Kemudian yang ketiga, kita mengucapkan atau menyanyikan setiap kata dengan jelas. Jadi intonasinya harus jelas. Yang keempat, memperhatikan kecepatan suara sesuai dengan tempo. Yang kelima, ekspresi wajah kita bernyanyi harus sesuai dengan makna lagu. Nah, kalian masih ingat kan bagaimana cara menyanyikan lagu-lagu anak Indonesia? Kita nyanyikan sama-sama ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, kalian bisa ya menyanyikan lagu anak Indonesia? Nah, saatnya kita berlatih ya. Dalam pembelajaran ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas SBDB, yaitu nyanyikanlah lagu anak Indonesia karangan Ate Mahmud dan kirimkan ke WA Bu Prapti lewat voice note ya. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas PPKN. Kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku tema 2 halaman 105. Kerjakan di buku tulis kalian ya, di buku tulis tugas. Jadi di buku tugas tema. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selalu semangat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.